dengan kepercayaan dan keagamaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja ke acara kita, yaitu yang pertama, sambutan dari Ketua Pelaksana kegiatan kita pada hari ini, yaitu kepada Pak Faisal Chandra Sasibuan, STMP. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Saudara Agus selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa pada kesempatan ini para peserta pelatihan pembuatan aplikasi Android untuk presensi dan pembiasaan harian siswa di SMA Alkenzi Bandung. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia ya yang telah bekerja keras untuk membantu agar acara hari ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, mungkin rekan-rekan peserta sekalian di sini para adik-adik siswa kelas 10 dan kelas 11 ya. Mungkin belum tahu nih pada hari ini itu akan ada acara apa sih gitu ya. Mungkin baru tahu dari judul aja kalau kita tuh akan ada pelatihan Android ya. Nah, jadi sedikit ngasih cerita gitu ya. Nah, jadi sivitas akademika itu ya dosen dan mahasiswa itu memiliki kewajiban yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi itu yaitu adalah pendidikan dan pengajaran, lalu yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pelatihan ini adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu adalah bagaimana sih ilmu-ilmu yang telah kami miliki ya, dan kemampuan yang telah kami miliki itu dapat ditularkan kepada masyarakat luar gitu ya yang membutuhkan gitu ya. Dalam hal ini adalah adik-adik peserta dari SMA Alkenzi Bandung. Nah, nanti kalian akan diberikan materi nih oleh kakak-kakaknya yang jago-jago ngoding nih ya, yang jago-jago bikin aplikasi. Secara mereka anak IT ya, anak jurusan dari teknik komputer gitu ya. Jadi membuat aplikasi itu sudah makanan sehari-hari lah bagi mereka ya. Jadi nanti kalian akan diberikan nih wawasan dan juga pengalaman bagaimana membuat aplikasi sendiri. Karena kalau download aplikasi kan udah biasa ya dari Play Store kalian download ya, download game lah, download TikTok lah mungkin atau download IG gitu ya. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau kalian bisa membuat aplikasi sendiri? Nah, apalagi kalau aplikasi kalian nanti ada di Play Store dan di-download sama banyak orang. Wow, itu baru luar biasa gitu ya. Kalian masih SMA, belum masuk ke jenjang kuliah, tapi udah bisa bikin aplikasi sendiri. Nah, apalagi kalau aplikasinya itu bisa dipakai sama sekolah kalian nih, ya. Jadi setelah kalian lulus dari sekolah kalian, kalian bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat yang akan terus dipakai oleh para guru, staf maupun murid di sekolah kalian ya. Khususnya di sini adalah di SMA Alkenzi. Nah, tentu itu harapan kita semua ya. Nah, di sini kita bersama-sama akan belajar gitu ya, bagaimana sih membuat aplikasi Android dengan cara yang sederhana gitu ya. Tentunya dalam pembuatan aplikasi yang profesional akan lebih kompleks ya. Nah, untuk sebelum ke arah sana dibentuk dulu pola pikirnya ya dengan pelatihan ini ya. Nah, semoga dari pelatihan ini nanti kalian akan mendapatkan wawasan dan pengalaman dalam membuat aplikasi Android ya. Karena nanti di hari kedua karya yang kalian buat itu akan dipombakan gitu ya. Dan nantinya akan ada door prize nih buat satu tim terbaik ya. Jadi nanti setelah beres pada hari itu, kalian akan bekerja secara tim ya untuk membuat aplikasi sendiri. Nah, nanti di hari Senin, di hari yang kedua, lomba-lombaan tuh. Siapa yang paling bagus aplikasinya akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Ya, mungkin demikian ya opening dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faisal. Baik, sebelum kita menuju ke sambutan selanjutnya, saya minta untuk para peserta buat mengaktifkan kameranya ya, biar ntar bagus dokumentasinya. Oke, lanjut kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Mr. Asep Profik SPD. Kepada Mr. Asep, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Punten untuk semuanya, Mr. Asep lagi ada ngisi di acara Istana Yatim, jadi akan dibuka insya Allah sama CEO Alkenzi, Bapak Juliansah. Latihan digital itu dari pengabdian dengan masyarakat itu mahasiswa Telkom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin saya menggantikan Mr. Asep. Kebetulan kami sedang acara di Baksos di Istana Yatim Doapa di Parongpong. Terima kasih kepada rekan-rekan yang dari Telkom University, kemudian rekan-rekan yang ada di Alkenzi maupun Bina Sarana Cendekia. Mudah-mudahan acara pada hari ini memberikan khazanah ilmu buat kita, pengetahuan buat kita. Kalau yang sebelumnya kita tidak tahu, pada hari ini kita menjadi tahu. Kemudian apa yang kita dapatkan pada hari ini dari saudara-saudara kita di Telkom University bisa kita aplikasikan di sekolah Alkenzi Bina Sarana Cendekia, sehingga bukan saja untuk dunia tetapi khazanah untuk akhirat juga kita dapatkan. Mudah-mudahan rekan-rekan dari Telkom University, kemudian rekan-rekan di Alkenzi Bina Sarana Cendekia juga dimudahkan oleh Allah SWT di dalam menerima ilmu pengetahuan ini. Selamat dan sukses maju untuk Telkom University dan juga untuk Alkenzi Bina Sarana Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asrofik ataupun yang mewakili. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari guru yaitu Mrs. Puspita Rahayu SPD. Kepada Miss Puspita dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Telkom University atas kesempatan yang luar biasa untuk kami serta anak-anak tentang memperbaharui ilmu, kemudian pengetahuan. Semoga dengan adanya program ini, anak-anak pun termotivasi untuk mencoba hal baru, yaitu terkait program, kemudian kerjasama tim, karena mungkin kalau untuk membuat sesuatu aplikasi kan memang harus kerja tim ya. Nah, semoga rangkaian hari ini ataupun nanti hari kedua memberikan manfaat yang luar biasa buat anak-anak dan khususnya untuk kami guru pendamping bisa menjadi lebih tahu lagi bagaimana perkembangan zaman sekarang. Untuk anak-anak dan mungkin untuk rekan-rekan guru pendamping, semangat terus, gali yang memang bisa memberikan kebaikan buat kita semua, dan pokoknya mah sukses lah untuk Telkom University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Puspita Rahayu. Selanjutnya yaitu karena tadi kami lupa memperkenalkan diri, jadi kami perkenalkan di sini saja sebagai para mentor, yaitu pertama saya Agus Septian Popalia, nanti akan mentor di grup 1, kemudian ada teman saya yaitu Adit, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya ada kan ya? Ada. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Rohman, bisa dipanggil Aditya. Nantinya saya akan memaparkan di materi utama seperti itu. Halo, perkenalkan nama saya Sinta, akan menjadi pemateri di kelompok kedua. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ridho Tahardianto, bisa dipanggil Ridho. Saya akan materi di grup 3. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Dendi Arya. Saya dipanggil Dendi, nanti akan menjadi pemateri di kelompok 4. Oke, saya kembalikan ke Agus.
Baik, itu perkenalan dari kami para mentor. Kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah demonstrasi aplikasi atau prototipe aplikasi yang akan dilaksanakan oleh Saudara Dendi. Kepada Saudara Dendi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Agus. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan sedikit ya tentang aplikasi yang mau dibuat. Jadi aplikasi ini sebenarnya masih dalam bentuk prototipe karena beberapa keterbatasan yang tidak bisa dilakukan di MIT Open Inventor. Ini kebetulan ada yang namanya dipakai buat contoh ya. Oke, nanti di sini setelah login ada halaman buat data diri siswanya. Lalu selanjutnya di sini nanti ada semacam layout buat atau halaman buat presensi. Nah, lalu yang di akhirnya adalah buat mendata kegiatan atau agenda yang dilakukan oleh peserta. Jadi di sini ada daftar periksanya, lalu nanti bisa menulis resumenya gitu. Semisal webinar gitu ya. Oke, lalu setelah isi agenda, nanti di sini teman-teman bisa buat selfie, buat bukti kehadiran itu ya. Saya coba selfie. Oke, ini ada ya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman ke halaman selanjutnya di sini buat tanda tangan, ini bisa ditulis manual, atau kalau misalkan teman-teman mau tanda tangannya di foto gitu ya oleh orang tua walinya, itu juga bisa, nanti ada menu fotonya. Semisal dia saya foto sembarang gini. Nah, tentunya aplikasinya masih terbatas ya. Jadi ini cuma semacam prototyping aja yang tidak terhubung ke database atau server yang lain. Oke, mungkin sekedar itu untuk demo aplikasi yang akan dibuat. Saya kembalikan lagi ke Agus ya. Agus. Oke, baik, dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Dendi. Jadi kita lanjut ke, oh ya, sebelum kita lanjutkan, kita foto bersama dulu sebelum kita masuk materi. Jadi saya minta untuk semua peserta, guru ataupun dosen dan rekan-rekan pemateri untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Yuk, ditunggu ya. Ayo, untuk siapa ini? Ayo para peserta, nggak usah malu-malu ya, nyalain kameranya, kita sesi foto bersama dulu sebentar. Nah, tuh sudah lumayan banyak tuh. Ayo, see you. Oke. Yuk, diaktifin kameranya bentar aja. Oke, udah banyak yang open cam, yang lain. Ada Anissa, Fasya, Karina. Yuk, diaktifin kameranya bentar. Biar kita fotonya bagus. Oke. Aku nggak bisa pakai background. Nggak apa-apa, yaudah nggak apa-apa. Yang penting open cam aja dulu. Kalau emang nggak bisa. Oke, yang lain. Bentar ya. Hitung mundur ke Agus, biar pada nyalain kameranya. Oke, kita mundur aja ya.
Yo, yang lain ya, aku hitung mundur dari 5 deh, biar yang belum sempat aktifin diaktifin dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Bentar, sekali lagi ya. Sekali lagi, 1, hitung sampai 3 ya, 1, 2, 3, sip. Oke, kita lanjut ya untuk kegiatan kita hari ini, yaitu selanjutnya ada materi dari salah satu mentor, yaitu oleh Aditya. Kepada Aditya, saya serahkan langsung saja. Kepada saudara Aditya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Agus. Saya share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Dit. Sudah. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan lagi, nama saya Aditya Rohman. Di sini saya sebagai pemateri utama, yaitu di room besar. Nah, di sini mungkin saya manggil pesertanya teman-teman aja ya, biar enak. Gitu. Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari basic-basic dari MIT App Inventor. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 2 hari, kan ada 2 pertemuan. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas yaitu komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam membangun aplikasi, dan kita akan praktik nanti untuk mengatur komponen-komponen tersebut agar menjadi satu aplikasi utuh seperti itu. Nah, kita sekarang kenalan dulu nih dengan aplikasi mobile. Nah, kenapa sih kita di tahun 2021 ini harus memiliki setidaknya skill gitu untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile? Nah, di sini ada 2 hal penting. Nah, di sini kita lihat pada Januari 2021 itu pengguna dari mobile atau smartphone itu sudah melonjak tinggi. Di sini ada 5,22 miliar pengguna setiap harinya. Nah, untuk bisa membuat sebuah solusi untuk permasalahan di sekitar kita, itu kita bisa menggunakan media ini gitu. Bisa menggunakan mobile sebagai media untuk memberikan impact atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, pasti teman-teman di sini udah tahu beberapa aplikasi mobile yang sangat berguna gitu sehari-harinya. Mungkin ada ojek online gitu, ada online shop dan sebagainya. Nah, kemudian di sini pada workshop kali ini kita fokusnya itu ke MIT App Inventor. Sebenarnya ada 2. MIT App Inventor itu untuk beginner atau starter, dan ada juga Android itu untuk intermediate, namanya Android Studio. Tapi kita akan fokus ke MIT App Inventor untuk saat ini. Oke, jadi apa itu MIT App Inventor? Jadi MIT App Inventor itu adalah sebuah platform atau sebuah media yang kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile yang sederhana seperti itu. Kemudian di MIT App Inventor pun terdapat beberapa atau beragam layout yang bisa kita gunakan dan juga komponen user interface. Nah, user interface ini itu sederhananya itu seperti komponen tampilan di aplikasi seperti itu. Nah, kemudian di MIT App Inventor itu kita menggunakan satu konsep programming sederhana yang dinamakan Scratch. Jadi kita pakai bahasa yang disebut Scratch seperti itu. Oke, sebelum masuk ke bahasan selanjutnya, bahasa Scratch ini nantinya digunakan itu bukan langsung ngoding ya, bukan langsung nulis kode seperti itu, tapi lebih ke drag and drop, jadi kayak menyusun puzzle seperti itu. Kita lanjut ke menjelajahi MIT App Inventor. Nah, di sini kita bakal bahas apa aja sih yang kita nanti
sering gunakan gitu di MIT App Inventor untuk membuat aplikasi. Yang pertama itu ada viewer. Nah, viewer ini merupakan bagian pada MIT App Inventor untuk kita bisa menyusun dengan drag and drop. Di sini kita bakal bisa menyusun tampilan gitu. Kita drag dari komponennya, kemudian kita drop di gambar smartphone ini. Nanti kita contohkan. Oke, kemudian ada palet. Nah, palet ini merupakan tempat atau wadah yang berisi banyak sekali komponen, seperti ada tombol, ada image, gambar, ada label, dan masih banyak lagi. Kemudian components. Nah, components ini di dalamnya itu kita bisa ngelihat komponen apa aja sih yang udah kita masukin ke aplikasi ini. Contohnya di sini kita udah masukin label. Nah, nanti bakal ketahuan nih di komponen itu ada label yang ada di aplikasi kita. Seperti itu. Kemudian ada properties. Nah, di properties ini sendiri kita gunakan sebagai alat untuk mengatur gimana tampilan aplikasi itu mau dibuat seperti itu. Nanti misalkan kita punya desain, nah kita bisa mengatur tampilan kita itu sesuai dengan desain dengan properties ini pada properties. Nah, kemudian kita lanjut. Ada beberapa jenis komponen di MIT App Inventor. Yang pertama adalah visible component, ya, atau komponen terlihat. Ini merupakan komponen yang bisa dilihat oleh kita sebagai user atau sebagai pengguna. Nah, komponen inilah yang nantinya menjadi bagian dari aplikasi kita saat sudah selesai atau sudah dibuat. Kemudian invisible component, ini adalah komponen tidak terlihat atau berada di belakang layar seperti itu. Nah, kemudian komponen invisible ini digunakan sebagai support dari visible component atau sebagai pelengkap dari visible component. Contohnya itu ada sensor, kemudian ada suara, ada database, ada storage, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian di sini kita akan bahas tentang layouting. Pada MIT App Inventor itu ada beberapa layout yang bisa kita gunakan untuk menyusun komponen yang tadi. Untuk menyusun komponen-komponen ini, kita pakai yang namanya layout. Nah, ada beberapa, ada horizontal, itu dari kiri ke kanan. Kemudian ada horizontal scroll, itu yang bisa kita tarik dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah. Seperti itu. Kemudian ada tabel arrangement, ini sebagai layout yang berbentuk tabel, ada baris dan ada kolom nanti. Oke, langsung kita masuk ke MIT-nya. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah lihat. Oke, jadi yang tadi ada viewer, ini sebagai tempat kita untuk melakukan drag and drop seperti ini nanti. Kemudian tadi ada yang namanya palette. Di sini kita bisa mencari komponen-komponen, misalkan ada di sini user interface, ini khusus untuk membuat tampilan. Kemudian ada layout, ini khusus untuk mengatur atau menyusun tampilannya. Kemudian ada media, ini seperti player, video player. Kemudian tadi kan ada di simulasi, ada sensor. Ada yang mute. Oke, sudah terlihat belum? Tadi ada yang mute. Atau siapa? Sudah.
Oke, kita lanjut. Di sini ada maps tadi, ada sensor juga. Kemudian ada sosial, ini untuk sekedar sharing data ke media sosial seperti itu. Kemudian storage, nah ini nanti bakal kita manfaatin banget untuk menyimpan data. Connectivity dan yang lainnya itu bisa teman-teman baca di modul atau di dokumen ya, dokumentasi. Kemudian di components, itu nanti kita akan melihat beberapa layout hierarki atau peta layout seperti itu. Misalkan kita delete saja. Oke, mulai dari baru. Di sini misal kita ingin membuat sebuah form. Oke, sebentar. Oke. Oke, maaf tadi ada kesalahan sedikit, kesalahan teknis. Kita coba lagi. Nah, di sini kita memiliki sebuah project kosong yang belum ada apapun sama sekali. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan dikit gimana cara kita untuk menyusun layout dan menggunakan masing-masing dari bagian-bagian di MIT App Inventor. Pertama mungkin kita coba buat sebuah form sederhana. Di sini kita akan membutuhkan sebuah text box. Nah, text box ini sendiri itu digunakan untuk seperti form di website seperti itu. Jadi kita bisa menginputkan sebuah teks dan nanti bisa disimpan di database. Kita coba. Nah, di sini kita sudah melihat nih di components itu ada komponen text box yang baru saja kita tambahkan ke screen 1. Nah, seperti ini. Untuk membuka propertiesnya itu kita ke text box. Kemudian di sini di properties itu bisa kita atur lagi bagaimana si text box 1 ini bakal ditampilkan. Di sini ada background color, ini untuk mengubah tampilan atau warna dari background-nya. Di sini kita akan set none karena kita ingin background-nya putih. Kemudian untuk enable, ini kita gunakan ketika form ini harus diisi seperti itu. Jadi kita centang enable. Kalau misalkan ada beberapa form yang harus diisi sebelum satu text box, itu bisa kita disable dulu. Nah, kemudian di sini ada font bold, ini untuk menebalkan teks yang bakal ditaruh di text box. Ada font italic, ini untuk membuat teks menjadi miring. Kemudian ada font size ini untuk membesarkan fontnya. Di sini kita pakai yang default aja 16 misalkan. Kemudian untuk typeface ini jenis fontnya, style fontnya itu kayak gimana bisa dicoba-coba. Nah, kemudian yang biasa digunakan itu di semua komponen itu ada tinggi dan juga lebar dari komponennya mau seberapa. Misalkan di sini kita punya ukuran yang udah dari MIT-nya gitu, udah di set secara default. Mungkin di sini kita akan ubah lebarnya itu menjadi mengikuti layar, seperti mengikuti lebar layar. Kita bisa gunakan komponen lebar atau width.
kita set ke fill parent. Fill parent ini nanti bakal nyesuaiin seberapa lebar layar HP kita itu bakal disesuaiin gitu. Misalkan kita ganti ke tablet, dia bakal nyesuaiin selebar apa layar tabletnya. Sama juga monitor itu bakal disesuaiin lagi. Nah, kita lanjut. Di sini ada automatic. Ini seperti tadi default-nya itu automatic. Kemudian kita juga bisa ngatur berapa pixel persis gitu ukurannya atau berapa persen. Misalkan di pixel kita set ke 200. Itu ukurannya bakal segini. Tetap, jadi tidak berubah selama aplikasinya itu berjalan. Kemudian untuk tinggi juga bisa kita atur, bisa fill parent ataupun menggunakan pixel. Nah, seperti itu tergantung nanti preferensi masing-masing. Kita ubah lagi ke seperti biasa. Nah, kemudian ada namanya multi-line. Nah, jadi kalau misalkan teks yang mau kita masukin itu berbentuk paragraf panjang gitu, itu kita pakai multi-line. Nanti teksnya bakal nyesuaiin. Kalau misalkan teksnya ada 3 baris, maka text box-nya ini bakal nyesuaiin ukurannya 3 baris seperti itu. Di sini kita akan berikan teks, misalkan ketikkan teks. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian ada namanya text alignment. Nah, jadi text alignment ini ada 3. Ada left yang berarti teksnya ini dia nempel di bagian kiri. Kalau misalkan kita set ke center, dia bakal ke tengah. Begitu juga kalau kita set ke kanan, dia bakal nempel ke sisi kanan dari text box-nya. Nah, ini bakal ngikutin kalau misalkan kita set lebarnya, nah dia bakal ngikutin. Seperti itu. Kemudian text color-nya bisa kita ubah juga. Misalkan mau biru misalkan bisa. Itu kita ubah di text color. Kemudian visible dan non-visible ini bisa kita untuk memunculkan atau menghilangkan komponen. Seperti itu. Nah, untuk komponen mungkin saya rasa paham ya, atau ada yang mau ditanyakan? Ayo, jangan malu-malu ya para peserta, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyain nih. Mumpung nih ada yang bisa jawab ya. Nanti kapan lagi bisa ngejawab ya kalau bukan hari ini ya. Barangkali ada yang nggak ngerti, Kak, pixel itu apa ya gitu. Atau misalnya, Kak, kalau misalnya bagian ini untuk apa ya. Ayo ya, silakan ditanyakan nih sebelum nanti masuk ke bagian kelompok masing-masing. Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau fungsi text box ini untuk pembuka di pertama saja kan, baru di awal screen pertama gitu ya. Jadi misalnya di sini kan tadi text box itu di bagian yang viewer ya, viewer kan. Betul. Nah, terus di sini ada text box, terus input text. Di bagian propertiesnya kan teksnya apa. Nah, misalnya nih dicontohkannya, misalnya apakah di bagian ini yang disebutkan sebagai kayak judul misalnya presensi kehadiran siswa, apakah di bagian screen yang awal ini atau tidak? Baik. Jadi untuk itu, untuk menjawab pertanyaan Ibu, itu kita untuk viewer ini sendiri itu kita gunakan buat nyusun tampilannya seperti itu. Kalau misalkan kita punya dua buah screen, itu kita bisa tambahin di sini Bu, add screen. Nah, kemudian kita coba buat misalkan home screen.
Kemudian klik OK. Tunggu sebentar. Nah, di sini udah ada home screen. Nah, jadi di sini udah ada 3 screen-nya. Ada 1, 2, dan home screen. Nah, misalkan kalau kita buat login di screen 1, kemudian misalkan presensinya di home screen, itu bisa, Bu. Jadi nanti buat pindah-pindah halamannya itu kita pakai blocks-nya gitu. Kita pakai logikanya nanti. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Ayo mungkin dari para siswanya nih, guru-guru pendamping, ayo coba minta siswanya untuk bertanya nih. Biar nggak pada tidur nih. Jam-jam segini kan enaknya pada tidur ya, habis kelas tadi gitu kan ya. Nah, masa sih lagi ada acara yang jarang-jarang nih ya, cara bikin aplikasi malah tidur ya. Ayo nih para guru pendampingnya coba siswanya diajak untuk bertanya mungkin. Atau mungkin dari pemateri ada yang ingin bertanya ke siswa nih, barangkali dari materi yang udah dijelasin tadi, ada yang ingin ditanyain ke siswa nih buat ngecek apakah siswanya udah ngerti atau belum bagian itu. Silakan Kak pemateri. Oke Pak, maaf tadi koneksi saya terputus sebentar. Oh ya, silakan. Barangkali dari Kak pemateri mau bertanya nih ke siswanya ya, karena siswanya nggak ada yang nanya. Jadi dibalik nih, sekarang pematerinya yang nanya ke siswa dari yang udah dijelasin tadi, kira-kira mau nanya apa nih ke siswa buat ngecek gitu ya, buat nyari tahu apakah siswanya udah paham atau belum. Silakan Kak pemateri, Kak Adit silakan. Baik Pak, mungkin pertanyaannya simpel aja ya. Kalau misalkan tadi kan saya sudah jelasin text box tuh. Kalau misalkan kita mau mengubah ukuran dari text box itu mengikuti layar itu pakainya apa? Di propertiesnya itu pakainya apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Width bukan. Betul, width. Di sini width-nya ada beberapa. Nah, untuk biar komponennya itu mengikuti lebar layarnya. Pakai otomatik kah atau fill parent atau misalkan pakai pixel atau persen? Fill parent, Kak. Nah, betul. Fill parent jadi sesuai bahasa Inggrisnya ya, fill parent itu jadi text box ini adalah anaknya gitu. Jadi layarnya ini parent-nya, dia apa sebutannya? Hubungannya itu antara parent dan child gitu. Jadi screen kita atau smartphone kita itu menjadi parent-nya. Kemudian komponen atau apa namanya? Komponen tampilannya itu sebagai anaknya gitu. Jadi fill parent itu dia nyesuaiin sama lebar dari parent-nya atau layar smartphone kita. Bagus tuh jawabannya. Mungkin dilanjut dulu ya ke layout sekarang. Kita delete dulu untuk label dan text box-nya. Nah, di sini ada beberapa layout yang akan sering kita gunakan. Yang pertama ada horizontal. Nah, horizontal ini kita pakai buat menyusun tampilan kita tuh dari kiri ke kanan. Misalkan seperti ini. Misalkan kita punya button deh, tombol. Nah, dengan
dengan horizontal ini kita bisa nyusun button ini banyak gitu dari kiri ke kanan. Misalkan kita coba ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia bakal bertumpuk dari kiri ke kanan seperti itu. Itu untuk horizontal arrangement. Nah, di horizontal arrangement ini pun pasti ada komponen tinggi dan komponen lebar. Di semua komponen user interface itu pasti ada. Di sini kita coba set width-nya menjadi fill parent. Nah, di sini masih ada satu buah bagian kosong nih, bisa kita isi lagi. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut untuk horizontal scroll. Nah, ini bedanya dengan yang di atas itu adalah, misalkan di sini button kita samakan. Nah, kita memiliki beberapa button di sini, 1, 2, 3, ada 5 button. Mungkin saya minta bantuan Bang Dendi ya buat konekin ke HP-nya. Nah, caranya itu seperti ini. Kalau misalkan kita udah membuat tampilan, kalau misalkan kita ingin melihat tampilan itu di HP kita masing-masing, itu pakai connect. Kemudian pilih AI Companion. Nah, di sini teman-teman harus download dulu companion app-nya di Play Store seperti itu. Oke. Coba sebentar deh ya. Nah, jadi nantinya teman-teman ini bisa dibuka MIT App Inventor-nya, terus bisa pilih untuk scan QR code-nya atau masukin kode yang tertulis. Nah, itu ini karena saya sudah mencoba menyambung ya, jadi di layarnya kalian bisa lihat kalau aplikasinya connecting gitu. Nah, mungkin Dit boleh, yang share screen cuma bisa 1 orang, harus di stop dulu. Oh iya, bentar, saya pause dulu. Oke. Ya, gimana, Dit? Oh, udah ya. Sip. Oke. Nah, jadinya nantinya teman-teman tadi kan udah lihat yang dibuat oleh Adit ya. Oleh Kak Adit. Nah, itu nanti akan tampil terhubung langsung dengan HP teman-teman. Caranya mudah sekali tadi, seperti yang dijelaskan, tinggal buka AI Companion-nya. Lalu teman-teman nanti klik, tadi pilihannya apa ya? Dit lupa. Nanti di MIT-nya teman-teman bisa scan Connect AI Companion-nya, langsung nanti dari HP teman-teman bisa scan QR code yang tadi kelihatan itu, atau dimasukin kodenya secara manual. Nanti tampilannya bakal mengikuti nih di HP teman-teman, bakal sama seperti yang teman-teman buat. Mungkin paling bakal menyesuaikan dengan width-nya aja sih, karena kan tentunya HP masing-masing orang tuh mungkin berbeda-beda ya. Jadi di sini kayaknya kalau di share screen-nya Adit nggak jadi kecil gini nih yang text for button for-nya. Oke. Coba mungkin gitu aja Adit ya buat demo-nya. Nah, di scroll. Oh ya, di Nah, scroll. jadi itu perbedaannya teman-teman ya, antara horizontal arrangement sama horizontal scroll arrangement. Jadi kalau yang di atas itu kan dia menyesuaikan tuh. Jadi yang button di akhir itu, yang paling kanan, itu dia menyesuaikan sama space di layar Dendi itu tinggal segini. Jadi dia ke bawah gitu buat kayak mengikuti teks dari buttonnya seperti itu.
Kalau yang di bawah itu bisa di scroll, jadi nggak perlu diubah ini, otomatis diubah ukuran dari buttonnya gitu atau tombolnya. Mungkin kita buka pertanyaan lagi mungkin. Ayo anak-anak, silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Yuk, sok silahkan ditanyakan. Yuk, tanya aja yuk. Iya, kalau mau lo ngomong juga bisa tanya lewat chat, nggak apa-apa. Kayaknya belum merasa pusing, Kak, ini tuh. Masih ini ya, masih mudah. Masih gampang Kak kayaknya ini. Oke, kita lanjut kalau gitu. Tinggal ada beberapa nih, ada 3. Kita coba. Table arrangement itu kayak tabel. Jadi dia ada barisnya, ada kolomnya. Misalkan kita pakai button lagi. Nah, kita bisa buat layout kita kayak gini. Nah, jadi menyesuaikan seperti layaknya tabel gitu. Ini bisa diubah juga width ataupun lebarnya sesuai HP masing-masing. Kemudian height-nya juga bisa. Ini kita tinggal tambahkan di bawah. Oh, ini row-nya bisa kita atur juga. Misalkan kita punya sebuah tabel itu 2 kali 4 misalkan. Row-nya 4. Kolomnya misalkan 3. Ini bisa kita tambahkan lagi. Nah, seperti itu untuk table arrangement. Kalau vertical arrangement itu sama persis kayak yang tadi, kayak yang horizontal. Cuman bedanya kalau vertikal itu dia dari atas ke bawah, kalau horizontal itu dari kiri ke kanan. Seperti itu. Untuk layout itu aja sih kalau yang ada di MIT App Inventor. Kemudian di sini ada media juga yang bakal kita pakai nanti. Seperti yang tadi sudah disimulasiin ya. Kita pakai kamera. Sebentar, kita ubah dulu height-nya ke automatic. Di sini kita pakai kamera bisa. Nah, kamera ini adalah non-visible component. Jadi dia nggak langsung ada di screen-nya, tapi di belakang layar. Nah, nanti ini bakal kepake kalau kita udah belajar logikanya seperti itu. Kemudian ada image picker, ini untuk memuat sebuah gambar dari galeri. Kemudian ada player, ini untuk video biasanya, video player. Kemudian ada sound, ini juga semua ini media ini itu bersifat non-visible atau tidak terlihat di layar, tetapi itu di belakang layar seperti itu. Untuk drawing itu kita nanti pakai canvas. Kalau ini dia visible, tapi ini perlu kita atur.
Suaranya tiba-tiba putus. Halo, sudah terdengar? Terdengar lagi. Ada ya? Oke. Oke, mungkin Agus. Halo? Ya. Suara saya ada nggak? Ada Koneksi kok. saya jelek soalnya. Sorry. Nah, ini udah ada nih. Layout udah tadi, media, kemudian drawing. Untuk maps itu kita nggak pakai untuk membuat aplikasi aplikasi presensi itu kita belum pakai. Kemudian sensor juga belum. Untuk sosial itu belum. Kemudian storage. Nah, di storage ini itu ada beberapa jenis storage yang bisa kita pakai buat nyimpan data dari aplikasi kita nanti. Ada CloudDB, ini database, jenis database. Kemudian ada file, itu mungkin nanti kita mau nyimpan data di lokal, di penyimpanan lokal handphone kita, itu kita bisa pakai file. Kemudian TinyDB itu sama kayak CloudDB. Kemudian TinyWebDB ini juga sama. Yang cuman beda itu di file aja gitu. File ini untuk lokal, kalau misalkan yang ada DB-nya itu untuk database. Jadi kita bisa sharing data seperti itu. Oke, mungkin karena tinggal 6 menit kita ke breakout room. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu seputar dasar-dasar dari MIT-nya. Silakan. Yuk, yang mau Ayo bertanya. anak-anak, ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Kak. Ayo, siapa tuh? Silakan. Kalau di MIT itu, kalau ngebikin aplikasi, ada batasan itunya, megabyte-nya gitu? Ada gak? Batasan megabyte ya? Membuat aplikasinya. Maksud kamu ukuran aplikasinya seperti itu? Iya. Oke. Untuk MIT itu kita belum coba sih kalau ukurannya itu seberapa, tapi nanti ukuran aplikasi itu tergantung dari berapa banyak screen yang pertama, berapa banyak screen yang kamu pakai, terus ada berapa banyak komponen, kemudian pakai database atau enggak, terus pakai media atau enggak. Kalau misalkan pakai media, itu kemungkinan ukuran aplikasinya itu bisa mencapai 20 sampai 30 MB-an. Tergantung nanti isi aplikasinya itu apa. Gitu sih. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, Kak. Oke. Mantap. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kak, aku mau nanya. Oke, silakan. Oke.
Kalau misalkan kan suka ada di aplikasi itu yang bikin soal-soal gitu. Kalau di Oke. sini bisa kan bikin yang soal-soal gitu. Cara yang label-label apa yang variabelnya itu kan suka banyak. Cara ngebikinnya. Berarti kayak ini ya, kayak kuis gitu ya? Iya, kayak kuis gitu. Bisa aja. Kita contohin dulu, kita buat project baru deh. Bentar. Kalau mau buat kuis itu bisa, kita butuh beberapa komponen untuk tampilannya ya. Kita bahas tampilan dulu. Itu kita butuh yang namanya label yang pertama. Nah, di kuis itu sendiri kan ada beberapa opsi ya. Kecuali kalau esai, ada beberapa opsi itu kita bisa pakai button nanti. Kita coba pakai ini deh. Untuk buttonnya pakai table. Nanti bisa nanti pakai buttonnya. Ini misalkan opsi A, kita ganti teksnya menjadi A. Kemudian tambahin lagi di sini, ganti teksnya, misalkan B. Dan seterusnya. Misalkan ada 4 opsi. Nah, nanti di label ini misalkan kita atur width-nya itu menjadi fill parent biar nanti bisa kelihatan kalau misalkan soalnya panjang seperti itu kan. Terus misalkan height-nya itu kita bikin gini lah, kita bikin 100 pixel. Nah, kemudian di sini ada namanya text alignment. Jadi kita buat center coba ya. Mungkin misalkan kita buat contoh ya. Nah, misalkan ini nih contohnya gitu, contoh soal kuisnya. Nah, di table arrangement itu kita coba ubah width-nya menjadi fill parent. Nah, kemudian button-nya juga kita ubah ke fill parent. Oke. Ini jumlah row-nya 2, jumlah kolomnya 2. Nah, ini buat ngetengahinnya itu kita bisa pakai nanti di layout ya, kita bisa pakai layout. Tapi ini buat ini aja, buat sederhana aja. Kita coba buat opsinya sekarang. Misalkan button, kemudian B-nya itu horizontal scroll misalkan. Misalkan image nah, seperti ini kalau misalkan untuk aplikasi-aplikasi kuis seperti itu. Gimana? Ya, Kak, paham. Oke, untuk fungsionalitasnya itu nanti kita bahas di ini ya, pertemuan kedua. Kalau misalkan mau buat fungsionalitasnya. Ya, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Silakan, mungkin waktunya udah mau ini ya, mau jam 2, kita harus ke breakout room. Silakan saya kembalikan ke Agus.
Oke, terima kasih Aditya sebagai pemateri. Selanjutnya kita akan ke breakout room. Jadi kita ke room masing-masing kepada Kak Dendi yang kepada Kak Dendi untuk tolong buat invite kita ke breakout room masing-masing. Supaya kita mobilisasi dulu ke sana. Udah kebuka ya harusnya ya? Atau belum ada pilihannya? Teman-teman bisa cek di breakout room-nya. Ya, udah ada kok. Oke, udah pada masuk kayaknya. Oke. Sebentar. Kak Dendi, yang Nita dua-duanya tolong masukin ya. Oke. Oke, udah semua ya. Berarti di sini udah sisa. Novliana belum ya? Novliana grup mana ya? Oh. Sebentar, Pak. Oke, grup 2 ya, Novliana. Nama Zoom-nya Novliana ya, diganti. Oke. Buat Bu Asri dan Bu Meta, silakan bisa berjalan-jalan ya, mengelilingi room yang ada ya, dikelilingin aja masuk kelompok 1 atau kelompok 4 ya, secara bergantian aja. Jadi tiap berapa menit ganti ya. Kita pantau kondisi di masing-masing room. Direspon oleh Adit ya, boleh juga untuk ikut berkeliling ya, memastikan teman-temannya menyampaikan materi dengan baik dan lancar ya, seperti itu. Baik, Pak. Pindah ke room 1, 2, 3, misalkan. Vertikalnya kita isi 1, background color-nya kita isi none dulu. Kita coba ini dulu ya. Triaji kita isi fill parent. Oke. Width-nya juga fill parent, kita klik oke. Apa yang terjadi? Oke, belum. Terus kemudian untuk
Horizontal arrangement-nya. Horizontal arrangement. Oke, kita ikuti lagi. Centernya, dia diisi, dia pilih center 3. Align vertical, dia pilih top 1, udah. Background color. Ini terlalu cepat nggak sih? Atau bisa? Dari Shalu sampai mana? Bisa Kak sampai yang horizontal. Oke, lanjut. Terus height-nya biar automatic, width-nya diganti fill parent. Oke. Terus visible-nya diklik. Udah diklik. Dicentang. Sekarang image-nya diaktifkan dulu di bagian komponen ini. Image klik. Terus height-nya 100 pixel. 100. Oke. Width-nya 120 pixel. Oke. Kemudian gambarnya udah kita pilih. Oke, visible. Mari kita lihat. Tara, nah gitu ya teman-teman. Nah jadi yang screen pertama tadi kakak ada kesalahan. Yang mana tadi kakak lupa untuk memberikan vertical arrangement, horizontal arrangement seperti itu. Jadi kita beri wadah terlebih dahulu untuk komponen yang akan kita masukkan kayak gitu. Nah bagi teman-teman yang ingin belajar ini bisa dilihat modulnya. Seperti tadi cara mengikutinya. Jadi ini ada nama ininya apa? Tombol-tombol yang sedang kita pakai, misalkan ada gambar, berarti di sini pasti namanya image kayak gitu. Di sini horizontal arrangement, dia terlihat seperti itu. Oke, selanjutnya seperti yang kakak sampaikan tadi, berarti kita udah tahu ya caranya pakai arrangement itu. Selanjutnya akan kakak lempar ke salah satu yang mau, yuk, yang berani. Bentar kak, Ya, ada yang ketinggalan nggak atau udah bisa mengikuti sampai sini? Oh iya. Dari Fawas. Sampai mana? Aku Kak. Shalu. Ya. Sebagian masukin itunya fotonya yang terakhir. Oke. Nah, coba Shalu share screen ya sambil dijelasin apa yang sedang Shalu ini. Coba. Ya, bentar Kak. Udah ya? Oke, masih loading. Oke, sip. Yuk, Shalu tadi pertama apa? Oh iya. Sambil dijelasin pertama. Ini yang pas, naruh gambar yang di tengahnya. Oke, sok. Itu di image apa di mana? Di user interface. Oh, yang ini. Ya. Drag, drop. Ya. Kemudian pilih gambarnya. Bentar. Oke, betul. Oke. Oke. Ininya 100 ya tadi ya? Bentar. Ya, 100. Oke, makasih. Triaji ya, Fawas ya? Fawas ya. Oke, ya 100. Oke, betul. Kalau diketengahin? Diketengahin. Yang horizontalnya coba diklik. Ya, ini. Terus center. Yang horizontal. Terus
line horizontal. Ada tulisan line horizontal, center 3. Oke, sip. Udah. Sip. Udah. Terima kasih. Oke. Yuk kita lanjut ke gantian cowok deh. Ke Triaji. Kita bikin bareng-bareng dengan dipandu Triaji yang bagian itu. Kita coba lihat di bagian halaman akhir modul itu. Sambil dilihat modulnya Aji, terus habis itu Aji mandu untuk membuat seperti itu. Yuk. Buat yang mana, Kak? Modul. Coba share screen, modulnya dibuka. Sebentar. Oke. Untuk beberapa bagian aja deh, terus nanti kita balik lagi, ngerjain bareng lagi. Modulnya saya belum download, yang tadi saya download di HP, jadi saya download dulu. Oke deh. Ya, Novriana, ada yang ingin disampaikan? Enggak, Kak. Oke deh. Atau kakak lanjut lagi, Triaji, boleh? Udah ini, udah modulnya udah ada. Sip, ya. Oke, lanjut. Di share screen. Yoi, bentar-bentar kakak berisik nih. Ya, di bagian akhir. Halaman terakhir sekali. Aduh. Maaf. Ini, Kak. Ya, kita bikin data diri mahasiswa, nama gitu. Yuk, silakan. Nah, teman-teman, kalian bisa buat kreativitas kalian masing-masing. Tapi untuk panduannya misalkan mau ngapain ya, bingung, bisa ikut modul boleh kayak gitu. Yuk, silakan Triaji kita. Yang Triaji bisa ikut ini atau bisa kreatif Triaji. Silakan. Ini saya mandu yang lain berarti. Apa gimana? Ya, Triaji ngomong Triaji pertama bikin apa gitu ya. Oke. Untuk tulisan, sebelum kita taruh itu, kita biasakan menggunakan arrangement terlebih dahulu. Yang horizontal aja boleh. Oke, baru kita taruh. Ya. Sip. Terus untuk mengubah teksnya, wow, cepat sekali Triaji. Sip, keren. Untuk mengubah teks ada di sebelah kanan, data diri mahasiswa. Oke. Kemudian buat apa lagi? Kasih wadah terlebih dahulu, arrangement. Oke. Oke. Bawas sampai mana?
sampai yang data diri mahasiswa. Oke, sip, lanjutkan. Sip. Raymond lagi, oke. Waduh, ini ada apa ini? Wah, sekarang ada apa nih? Ada hadir, izin, sakit. Ini kita perlu apa ya namanya? Kalau tahu nih. Kira-kira butuhnya apa nih? Oke, kayak belum tahu ya. Belum tahu. Oke, nggak apa. Tadi itu kan karena dia ke kanan ya, ada 3 biji ke kanan, maka kita pakai yang horizontal arrangement aja. Di sini kita pakai yang namanya checkbox. Nah, kelihatan kan ya checkboxnya? Dibuat 3 ya, Cik. Yap. Parent, ini kita taruh 3, 2. Oke. Nah, di sini apa namanya ini? Hadir. Izin sama sakit ya. Hadir. Textbox 2. Izin. Terus sakit. Nah, ternyata mereka belum ke tengah nih. Jadi ke tengah aja deh. Nah, ya walaupun nggak mirip-mirip amat ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang buat apa? Kalau ini nggak perlu, kita heroin aja ya. Karena ini cuma bisa tersedianya cuma pakai Android atau Flutter ya, Dit ya. Kalau kayak gini-gini, Dit. Terus kalau di MIT, Dit ya. Nggak begini. Yang details terus ini nggak mungkin kan? Susah ya? Di Itu MIT bisa ya. aja pakai apa tuh? Pakai image bisa tuh. Tambah image berarti di sini ya. Tapi Berarti ini vertikal, tambah apa namanya? Pakai horizontal dibungkus lagi gitu. Jadi ada vertikal di dalam horizontal. Oh, bisa Kalau mau kayak ini. Kayak mockupnya ya. Nah, oke. Terus kita taruh di kanan ya. Horizontalnya di luar, di vertikalnya di dalam berarti. Oke. Berarti gini ya maksud lo ya. Ntar ini jadikan filteran dulu deh. Nah, taruh di dalam ya. Nah, bisa gitu ya, Dit ya. Nah, tinggal ganti gini aja. Nah, iya. Tinggal ditambah deh di sampingnya gitu. Oke. Lupa. Terus taruh image-nya. Tapi mereka nggak bisa, di mereka taruh di mana nih? Jatuhnya. Kalau kayak gini dia masuk ke vertikal, Dit. Oh, berarti seharusnya taruh dulu ya. Taruh gambarnya dulu ya. Terus ini kita taruh kanan. Terus ini masuk berarti harus vertikal scrollnya dulu dimasukin ke horizontal baru bisa. Vertikalnya dimasukin ke horizontal. Nah, itu kan udah ada image tuh. Nah, Siap, benar. tinggal diganti deh sama ikonnya gitu, icon ya. apa? Tanda panah. Ada panah ya. Ada nggak sih di mockup edit? Di gambarnya Sinta?
Mungkin cari aja di ini, di flat icon atau font awesome tuh bisa kalau mau. Rancangan. Waduh, ternyata gambarnya nggak lengkap ya. Ya nggak usah deh, ntaran aja dah. Ya pokoknya ke resume share. Pokoknya nanti kalau mau gambar sesuai ini, karena gambarnya tadi nggak ada, jadinya itu aja ya, sih namanya. Kalian bisa tambahin kreasi sendiri gitu. Oke, gambarnya. Terus kita lihat sini. Oke, ternyata ada lagi nih kayak gini nih. Tuh, ternyata ada tambahan lagi ilmu baru ya. Ternyata layout itu bisa saling ditumpuk jadi satu ya teman-teman. Kayak gini nih, vertikal semua horizontal menjadiin satu. Kalau misalnya kalian mau nambahin hal sesuatu dulu di horizontal gitu, kalian mau posisikan gitu ya, bisa di drag and drop tambah-tambah gitu. Oke, terus sekarang karena mirip ya, berarti tinggal kita ikutin aja. Pertama horizontal arrangement, terus jadikan kita ingat ya, fill parent. Terus kita tambahin next lagi ya. Ini di mana layoutnya ini, horizontal arrangement ini kita ganti jadi ke kanan ya, karena posisi gambarnya di kanan kan. Nah, kanan top ya, kanan top. Terus tambah lagi layoutnya, karena bisa di scroll, kita pakai vertical scroll arrangement. Masukkan ke dalam kotak dari horizontal arrangement. Oke. Terus karena ini dia ini vertikalnya ngikutin kiri. Coba sekarang kita tambah label. Oh, dia jadinya ke kanan semua ya. Oh, ini belum di fill parent. Vertikalnya lupa gue. Karena dia kan mojok ke kanan. Nah, ya gitu. Memang sedikit tricky ya kalau memang naruh layout ini ya, Dit ya. Gimana sih, Dit? Ada nggak sih, Dit, menurutmu tips-tips biar jago naruh layout nih? Bisa bantu share ke teman-teman, Dit. Maaf, Dok. Hah? Kenapa? Bisa diulangin? Oh, kan layout ini kalau bisa dibilang memang agak ribet ya bagi teman-teman. Ya nggak sih? Agak dalam memposisikan gimana biar bisa agak... Ini kan kayak gini sebutnya teknik ya, biar gimana bisa taruh di pojokan kiri. Menurutmu ada nggak sih, Dit, kayak tips and trick biar kita tuh tahu gitu layoutingnya tuh biar sedikit jago gitu? Harus ada baca referensi gimana gitu? Menurutmu, atau sering-sering latihan kah? Mungkin sering latihan aja sih, ngulik gitu. Dicoba-coba aja nanti. Mungkin setelah ini kan teman-teman udah bisa nih, udah bisa layouting, udah bisa ngakses MIT-nya, itu dicoba-coba aja nanti di rumah misal kalau ada waktu luang gitu. Tuh. Bisa tuh. Atau bisa baca nih dokumentasinya. Oh iya, ini buat teman-teman yang kurang tahu ya. Mungkin kalau misalnya di modul yang kami buat belum lengkap, sebenarnya di website MIT ini sudah lengkap banget ya penjelasannya. Walaupun tapi bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya kalian harus kuatin juga pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kalian bisa ngeliat ya di sini ada namanya resource, terus namanya documentation. Nah, di documentation ini lengkap nih. Dari step-step dari awal sampai kalian ke yang paling jago gitu. Paling makin bawah makin jago, advance. Ini kita nggak lihat ya. Ya kan di sini kelihatan nih bagaimana cara setup komputernya, bagaimana ngeliat IDE-nya, terus penjelasan dari anunya. Di sini ada namanya built-in blocks, komponen dokumen, itu. Nah, pokoknya kalian bisa baca-baca aja sih. Terus kalau kalian mau melihat aplikasi-aplikasi yang udah terkenal gitu, kalian bisa lihat aja nih di App of the Month nih. Ini banyak nih tuh. Contohnya aplikasi-aplikasi yang sudah orang-orang biasanya ini yang ini kalau nggak salah
Lihat dulu. Coba lihat mana? Nggak ada apanya? Nggak ada properties text-nya. Masih kosong. Properties text. Coba kamu tunjukin yang bagian komponen, coba. Yang komponen. Nah, itu kamu komponennya baru satu, cuma layar aja. Harusnya ditambahin kayak teman-teman tadi, ditambahin layout kayak gitu-gitu biar ada penambahan kayak gitunya. Di sebelah kan ada, coba di sebelah kiri ada palet, ada tulisan palet sebelah kiri. Sebelah kiri. Kiri. Oh, kiri. Kiri. Iya, kiri. Nah, itu kan ada user interface tuh. Di bawahnya lagi scroll down di bagian kiri tuh scroll down. Nah, itu ada tulisan layout di bawah. Layout? Ada tulisan layout di bawah. Ya, di bawah web viewer. Bawah web viewer ada layout. Paling bawah tuh. Sudah. Nah, itu tuh harusnya ditambahin kayak gitu, vertical arrangement sesuai yang di modul halaman 20 halaman 30 coba lihat. Halaman 30. Nah, di halaman 30 kalau kamu lihat di modulnya, nah di situ kan ada di sebelah kanan tuh ada gambar. Ada screen, terus ada vertical arrangement, ada horizontal arrangement, ada image. Nah, itu tuh dimasukin ke dalam gambar HP di layar monitornya. Caranya dari ini tadi, dari dari bagian palet yang layout tadi. Nah, digeser tuh ke tengah sesuai yang di modul namanya. Kalau vertikal berarti vertikal yang digeser kayak gitu. Mana. Aku nggak lihat sih. Ini masih enggak? Masih share. Masih open cam enggak? Coba lihat. Yang ini, Kak. Mana. Bentar ya. Lihat dulu. Agak mana. Kelihatan. Coba lihat. Nah, itu coba liatin ininya, liatin komponen. Liatin komponennya udah ada tulisan horizontal belum? Bukan ya? Sudah. Nah, ya kayak gitu betul. Ntar sisanya, nah ya lanjut dimasukin lagi yang horizontal kayak gitu. Itu apa horizontal apa vertikal? Soalnya agak buram sini. Horizontal arrangement. Nah, lihat modulnya di bawah. Kalau di modulnya kan di halaman 30 di bawah screen satu itu vertikal dulu, baru habis vertikal horizontal. Nah, jadi tadi harusnya kamu masukinnya vertikal dulu, drag lagi vertikal, terus taruh di atas horizontal itu, ambil vertikalnya dari yang layout tadi di sebelah kiri. Vertical arrangement atau scroll arrangement, Kak? Nah, ya, dari situ vertical arrangement aja. Oh ya, ini kita bentar lagi mau nutup nih, udah mau mati breakout room-nya. Bentar ya. Ini yang lain isi aja dulu absennya, udah diisi belum absennya? Bentar ya, Karina. Ya, Kak, maaf. Yang lain diisi dulu absennya. Nggak apa-apa, kalem, santai. Mungkin ini ya, Kak Agus, kalau yang masih bingung masih bisa. Pokoknya fokusnya itu adalah lihat modul, back to modul ya. Betul nggak? Betul. Nanti kalau takutnya kita breakout room-nya kalau udah mau beres nih, nanti Karina nih masih bingung kan, masih ada butuh gimana, itu coba nanti dipelajari di modulnya ya. Iya, siap Kak. Nah gitu, sip. Betul, Bu. Nah ya kalau gitu aja. Ini presentasinya jangan lupa diisi dulu aja presentasinya sekarang. Karina juga diisi dulu presentasinya.
Sip. Gimana nih, gimana? Yang lain di breakout room tadi pada bisa nggak? Halo, yang lain gimana nih? Mungkin dari bentar. Aman semua? Oke, kita ini aja kali ya. Udah pada ngisi absensinya belum tadi? Kali aja ada yang belum sempat ngisi tadi di breakout room-nya, diisi dulu. Kalau linknya hilang, aku kirimin lagi nih. Nah, itu linknya. Diisi aja dulu yang belum ngisi tadi. Jangan sampai lupa soalnya, sayang. Isi dulu ya. Isi dulu. Oke. Ntar aku lihat tuh ada berapa banyak ini. Baru 10 orang nih yang ngisi. Yang lain gimana? 11. Oke, yang lain tuh jangan lupa isi dulu absensinya. Oke. Bentar. Oke, yang lain udah pada isi semua. Ini baru 12 orang nih yang ngisi nih. Jangan sampai lupa ya pokoknya ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Yang sambil ngisi aja dulu nggak apa-apa. Oke, ada yang mau cerita nggak tadi? Gimana nih selama kegiatannya? Mungkin dari kelompok 2 ada nggak? Cinta gimana? Ada adik-adiknya nggak yang mungkin mau cerita gitu? Gimana tadi apa nih dapat? Mungkin kendalanya bentar. Bukan kamunya, anggotanya. Oke. Tadi dari anggotanya alhamdulillah semuanya beberapa mengikuti, ada kendala juga karena menggunakan HP, tapi nggak masalah. Tapi setidaknya bisa mengikuti share screen-nya seperti itu. Nah, dari teman-teman juga dia bisa dengan cepat ini ya, habis dicontohin, habis itu dia bisa mengimplementasikan dengan langsung kayak gitu. Dibuat halaman screen kedua langsung cepat. Oh gitu, oke. Oke. Kalau dari siapa ya? Ini dari kelompok aku nih tadi nih, bagus nih. Gambir coba ceritain Mir gimana tuh tadi hari ini yang didapat apa aja? Yang menurut kamu aja, nggak terlalu gak usah ribet-ribet banget. Yang sepemahaman kamu aja deh. Ayo Mir. Apa ya? Ya udah ngepelajarin itu ya ternyata susah gampang lah ya. Baru awal sih kan belum ke logiknya ya. Nah logiknya itu tuh yang masih penasaran apakah susah atau gampang ataupun gimana. Ya itu itu aja dari saya. Oke, thank you Gamir. Sip. Ini kita udah selama 7 menit. Mungkin kita langsung aja ke Pak Faisal untuk mereview kegiatan hari ini dan juga mengingatkan kepada teman-teman untuk tugasnya nanti. Kepada Pak Faisal, saya maaf Pak Faisal, itu kayaknya belum di-unmute ya. Oke, sorry. Sip. Ya, terima kasih Kak Agus. Mungkin satu dari peserta cewek nih ya, buat ngasih apa sih yang udah dipelajarin hari ini, coba sharing dari satu peserta cewek. Mungkin dari grup pendampingnya ada yang meminta salah satu siswinya mungkin ya, atau dari siswinya sendiri boleh mengajukan diri, silakan untuk bercerita hari ini udah belajar apa aja. Silakan. Ya udah Edra. Coba ada Edra dari kelompok 3? Ada Miss. Iya, silakan Edra. Edra kameranya nyala. Oke.
Langsung aja ya. Langsung aja, silakan. Jadi kali ini saya sudah dapat beberapa pengetahuan mengenai cara membuat aplikasi dengan MIT ini. Saya juga diberitahu komponen-komponen yang ada di MIT ini juga. Jadi saya cukup ngerti untuk pertemuan kali ini. Itu sih cukup segitu aja menurut saya sih gitu. Oke, terima kasih Edra ya. Jadi semoga pertemuan hari ini bisa bikin kalian jadi lebih haus lagi ya, bagaimana sih cara membuat aplikasi Android ya. Karena buat hari kedua nanti ya, kalian diberi tugas ya, tadi udah sama kakak-kakaknya mungkin udah dikasih tahu, kalau kalian harus bikin aplikasi buat presensi dan pembiasaan harian. Ya, mungkin tadi baru setengahnya nih yang udah dikasih tahu sama kakak-kakaknya. Nah, mungkin yang bagian-bagian yang belumnya bisa kalian coba-coba pelajari dari modul nih sebelum kita ketemu lagi di hari Senin ya. Nah, barangkali ini sebelum dikasih tahu sama kakak-kakaknya udah ada yang jadi nih dari Senin ya, udah sampai bagian logik misalnya ya. Pokoknya udah bisa selfie kamera gitu ya waktu mau foto pakai seragam gitu ya, atau mau ngisi bagian presensi dan lain-lain, itu bagus banget ya. Karena kan nanti di hari Senin itu karya kalian akan dilombain ya, nanti karya terbaik akan mendapatkan door prize ya, seperti itu. Jadi silakan nanti kalian sama timnya ya, sama guru pendampingnya untuk sama-sama ya membuat aplikasi tersebut ya. Jadi satu tim satu aplikasi. Mengenai tugasnya ada yang ingin ditanyain dulu nggak sampai sini? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Udah paham semua? Oke, kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, misalnya ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan di grup ya. Atau mungkin kalau kakak-kakaknya tadi udah ngizinin PC atau Japri, silakan langsung dikontak aja ya, supaya kalian bisa langsung belajar ya tanpa usah malu-malu ya. Mungkin segitu aja dari saya kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih Pak Faisal. Baik, karena kita udah kelewat juga waktunya, jadi mungkin kita tutup aja kegiatan kita pada hari ini. Tapi jangan lupa ya, untuk presensinya masih dibuka kok itu presensinya, jangan lupa. Pokoknya jangan sampai lupa presensi aja untuk hari ini. Sip, itu aja mungkin dari saya. Kalau dari mentor-mentor yang lain ada yang ingin tambahkan nggak dari pemateri-pemateri lain? Ada? Yang penting sampai akhir diikutin. Oke, Cinta. Yang lain nggak ada ya? Teman, tetap semangat ya teman-teman. Oke, kalau gitu. Siap. Oke, kalau gitu kalau udah nggak ada lagi, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada peserta yang udah hadir hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan juga, dan sampai ketemu lagi hari Senin. Oke, sebelum kita tutup, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Bismillah. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa. Oke, baru dicukupan. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Lebih kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Oke. Terima kasih kakak. Oke. Semangat belajar. Oke. Apa mau ini dulu? Kita keluar. Yang sip. Yang udah boleh keluar ya, mau keluar semua. Silakan, boleh live room.